Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nursi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk slide dari kelompok 4 terkait kontra dari kreativitas dan inovasi pada kegiatan bisnis perusahaan. Mungkin langsung saja ke materinya. Untuk susunan materinya, secara garis besar akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah pendahuluan, pembahasan dan studi kasus, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk yang pertama, pendahuluan, kita tahu bersama sebuah kreativitas dan inovasi itu tentunya memiliki dampak positif dan tidak selalu baik bagi sebuah perusahaan. Nah, pada presentasi kali ini, saya akan membahas fokusnya adalah terkait pada tantangan dan hambatan dalam penerapan kreativitas dan inovasi dalam suatu bisnis perusahaan. Kemudian langsung masuk ke dalam pembahasan dan studi kasus. Secara garis besar, kelompok kami membagi menjadi 3 tantangan kreativitas dan inovasi. Yang pertama adalah ada terlalu fokus pada kreativitas dan inovasi. Yang kedua adalah inovasi yang berlebihan tanpa evaluasi dan tidak sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga adalah pendekatan tradisional yang lebih efektif. Masuk ke poin yang pertama, yaitu adalah terlalu fokus pada kreativitas dan inovasi, bisa mengabaikan keperluan untuk konsistensi dan efisiensi dalam operasi bisnis. Seperti kita ketahui, terlalu fokus pada kreativitas memang penting untuk pertumbuhan bisnis. Kan tetapi, jika terlalu fokus pada pengembangan inovasi, sebenarnya malah akan berdampak pada aspek lain yang bisa jadi lebih krusial. Hal-hal itu dapat terjadi jika, yang pertama, inovasi dilakukan tanpa adanya integrasi dan persiapan, yang dimana tim dalam suatu bisnis atau perusahaan berjalan dengan caranya masing-masing tanpa adanya arahan atau pedoman. Seperti contohnya adalah penggunaan aplikasi pada pemerintah yang terlalu banyak, jadi terkesannya malah berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkait dengan satu sama lain. Yang kedua adalah terlalu sering berinovasi akan mengorbankan efisiensi. Hal itu dapat terjadi apabila inovasi berjalan dengan timeline yang terlalu singkat dan tidak adanya waktu untuk beradaptasi. Seperti contoh, inovasi pada sistem kerja perusahaan yang terlalu cepat berkembang. Apabila suatu sistem dalam perusahaan terlalu cepat berkembang, maka pegawai juga akan kesulitan dalam melakukan adaptasi. Yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi menimbulkan hilangnya kepercayaan konsumen. Kepercayaan pelanggan terbentuk karena rasa nyaman, keandalan, dan keyakinan terhadap produk atau layanan. Ketika pelanggan mendapatkan pengalaman yang serupa setiap kali berinteraksi dengan merek, mereka merasa nyaman untuk terus menggunakan atau merekomendasikannya. Namun, jika terus berubah-ubah karena terlalu fokus pada inovasi, malah akhirnya membuat konsumen tidak percaya lagi karena mereka akan cenderung kehilangan rasa nyaman akibat interaksi dengan merek tersebut. Kemudian yang keempat adalah inovasi seringkali memerlukan investasi besar dalam biaya, waktu, dan tenaga kerja. Jika tidak diseimbangkan dengan efisiensi, perusahaan mungkin akan kehabisan sumber daya sebelum hasil inovasinya dapat dilihat. Kemudian untuk studi kasus terkait hal yang terlalu fokus pada kreativitas dan inovasi, ada kasus Newcook pada tahun 1985. Latar belakang kasus ini adalah pada tanggal 23 April 1985, Coca-Cola meluncurkan formula baru yang dinamakan New Coke untuk menggantikan formula klasik berdasarkan pada riset uji rasa yang menunjukkan preferensi terhadap formula baru. Jadi New Coke, Coca-Cola pada tahun itu melakukan blind test gitu dengan customernya dan menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survei, customer lebih menyukai formula dengan rasa baru dibandingkan formula yang lama. Ternyata di luar dugaan, setelah New Coke ini dirilis, publik menunjukkan reaksi negatif dan menolak New Coke dan melayangkan protes keras kepada perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena loyalitas emosional konsumen terhadap Classic Coke diabaikan oleh Coca-Cola dan banyak konsumen yang menganggap perubahan ini sebagai pengkhianatan karena mayoritas konsumen loyal dari Coca-Cola lebih menyukai rasa Classic Coke dan akan memiliki keterikatan batin gitu dengan formula Coca-Cola yang sebelumnya. Kemudian pada akhirnya pada tanggal 11 Juli 1985 atau hanya sekitar
3 bulan, perusahaan memutuskan untuk kembali ke classic cook yang telah teruji dan lebih disukai oleh konsumen setianya. Lanjut, untuk poin kedua adalah inovasi yang berlebihan. Inovasi yang berlebihan bisa mengarah pada kegagalan jika tidak dievaluasi dengan hati-hati atau tidak sesuai dengan permintaan pasar. Inovasi yang berlebihan dapat menyebabkan kegagalan jika tidak dievaluasi dengan hati-hati atau tidak sesuai dengan permintaan pasar karena beberapa alasan. Yang pertama adalah kurangnya penelitian pasar. Jika inovasi tidak didasarkan pada kebutuhan atau keinginan pasar, produk atau layanan baru mungkin tidak akan diterima oleh konsumen. Misalnya, menciptakan teknologi canggih yang tidak dibutuhkan atau diinginkan oleh pasar dapat menyebabkan produk tersebut gagal. Yang kedua adalah biaya yang tinggi. Sama seperti sebelumnya, inovasi yang berlebihan seringkali memerlukan investasi besar dalam penelitian dan pengembangannya. Jika inovasi tersebut tidak berhasil, perusahaan dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Yang ketiga adalah kompleksitas yang berlebihan. Produk atau layanan yang terlalu inovatif mungkin menjadi terlalu rumit untuk digunakan oleh konsumen. Hal ini dapat mengurangi daya tarik produk tersebut dan menghambat adopsi pasar. Studi kasus untuk poin ini adalah kasus Google Glass pada tahun 2013. Seperti kita tahu, Google pada waktu itu merilis sebuah konsep kacamata canggih yang bisa menghubungkan kacamata tersebut dengan smartphone dari pengguna. Inovasi ini dirilis terlalu cepat tanpa kesiapan teknologi dan penerimaan masyarakat yang memadai. Bisa kita tahu harga Google Glass waktu itu sekitar $1.500. Dengan harga yang sama, kita bisa membeli sebuah gadget dengan spesifikasi yang lebih mumpuni, lebih spesifik, dan lebih baik tentunya. Akhirnya Google Glass ini tidak diminati masyarakat karena teknologi futuristik ini tidak dilengkapi dengan aplikasi yang jelas untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi pada akhirnya Google Glass pada waktu itu tidak terlalu diterima oleh pasar dan kemudian penjualannya pun tidak terlalu laris gitu. Itu untuk kasus yang kedua. Untuk poin yang ketiga adalah pendekatan tradisional yang lebih efektif. Tidak semua masalah dalam organisasi memerlukan solusi kreatif atau inovatif. Terkadang, pendekatan tradisional lebih efektif dalam menangani sebuah masalah. Tidak semua masalah dalam organisasi memerlukan solusi yang kreatif dan inovatif. Bahkan, pendekatan tradisional, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bisa jadi lebih efektif untuk sebuah masalah karena alasan-alasan seperti berikut. Yang pertama adalah terkadang masalah yang dihadapi organisasi itu sudah pernah dihadapi sebelumnya, atau sudah pernah dihadapi oleh organisasi lain, dan solusi yang telah ada tersebut menggunakan pendekatan tradisional yang masih relevan dan efektif untuk diterapkan. Yang kedua adalah pentingnya melakukan evaluasi atas solusi yang sudah ada. Sebelum mencari solusi yang terlalu kompleks atau inovatif, penting untuk melakukan evaluasi terhadap masalah yang ada. Apakah masalah ini benar-benar membutuhkan solusi yang baru atau cukup dengan solusi yang sudah ada, serta dilakukan evaluasi atas solusi yang sudah ada tersebut. Yang ketiga adalah keefektifan solusi. Kriteria utama dalam memilih solusi adalah keefektifan dan keefisienan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Solusi yang paling efektif belum tentu yang paling kreatif dan inovatif. Bahkan bisa saja menggunakan solusi yang sudah ada merupakan sebuah langkah yang efektif dan efisien dan lebih sederhana. Untuk case sebelum masuk case dengan menerapkan pendekatan tradisional, maka organisasi dapat menghemat sumber daya berupa waktu, biaya, dan sumber daya organisasi yang lain. Selain itu, organisasi juga dapat mencegah timbulnya resiko atau solusi yang kreatif resiko atas solusi yang kreatif dan inovatif tersebut karena belum teruji jika diterapkan untuk memecahkan masalah karena merupakan solusi yang baru yang bersifat eksperimental seperti itu. Kemudian untuk case ketiga yaitu adalah kasus metode pembelajaran tradisional. Dalam konteks pendidikan, metode pembelajaran tradisional yang mengandalkan interaksi langsung antara guru dan siswa seringkali lebih efektif dibandingkan metode modern yang berbasis teknologi atau mungkin
online. Meskipun metode modern menawarkan banyak keuntungan dalam beberapa case, pendekatan tradisional lebih berhasil dalam mengakomodasi kebutuhan individual siswa dan memastikan pemahaman yang mendalam. Hal ini mungkin bisa kita fokuskan lebih ke di pendidikan yang levelnya masih pendidikan dasar gitu, di mana interaksi antara guru dan murid secara intens itu masih cukup diperlukan untuk membangun keterikatan antara guru dengan peserta didiknya. Dengan demikian, peserta didik bisa menjadi lebih nyaman dan bisa bertanya secara langsung sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang lebih mendalam dalam pembelajarannya. Itu untuk case yang ketiga. Maka kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan pemaparan yang telah kami siapkan tadi atau yang sudah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa kreativitas dan inovasi adalah alat yang kuat untuk mendorong kemajuan sebagai motor penggerak utama dalam perkembangan bisnis dan teknologi. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai kasus, kreativitas dan inovasi yang tidak dievaluasi secara menyeluruh atau diterapkan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti penelitian dan evaluasi mendalam, konsistensi, efisiensi, kemampuan organisasi, dan kepercayaan atau loyalitas pelanggan dapat menyebabkan kegagalan. Kunci keberhasilan adalah mencapai keseimbangan antara kreativitas inovasi, efisiensi, dan kebutuhan pasar. Kreativitas dan inovasi harus didasarkan pada penelitian yang mendalam, pemahaman terhadap konsumen, serta mempertimbangkan resiko dan manfaat yang ada. Dengan demikian, perusahaan atau institusi dapat menciptakan solusi yang relevan, efektif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, secara garis besar, sebenarnya untuk kreativitas dan inovasi ini merupakan sesuatu yang baik. Namun, sesuatu yang baik ini juga tentunya harus dilakukan kontrol dan evaluasi agar dapat mendrive perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien. Sekian untuk pemaparan presentasi terkait kontra dari inovasi dan kreativitas dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.